Bismillahirrahmanirrahim. Cara mendapatkan keajaiban. Kepo ya. Baguslah. Cara mendapatkan keajaiban sebenarnya sangat sederhana dan mungkin logika Anda sudah memiliki jawabannya. Ketika kita bertanya, keajaiban, siapa yang mampu memberikannya? Maka jawabannya adalah Allah. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara atau apa penyebab Allah memberikan keajaiban? Salah satu jawaban yang paling bisa diterima oleh akal kita adalah ibadah. Ibadah itulah, ketaatan kepada Allah itulah yang bisa menghasilkan atau bisa menjadi penyebab Allah memberikan keajaiban. Perlu kami detailkan tentang hal ini, Pak, karena banyak sekali di masyarakat punya masalah terhadap pengetahuan ini. Misalkan begini, saya sudah ibadah, saya sudah berdoa ke Allah, tapi tidak diberi. Bahkan tidak sekali saya berdoa. Oke, jadi keajaiban tidak bisa didapatkan. Bahkan mungkin mulai meyakini bahwa keajaiban tidak ada. Bahkan mungkin sudah tidak percaya lagi kepada Allah, Zat Sang Maha Penolong. Musibah itu, Pak. Ketika Anda berdoa, ketika Anda memohon pertolongan, memohon keajaiban kepada Allah, pertanyaan sederhana kami, sudah layakkah ibadah yang kalian lakukan itu? Kami berikan contoh. Ketika Anda bekerja, jam 8 pagi masuk kerja, jam 4 sore pulang kerja, selama 1 bulan bekerja, digaji 10 juta rupiah. Anda mau bekerja atau tidak? Semangat kerja atau tidak? Mungkin banyak sekali yang mau bekerja jam 8 sampai jam 4 setiap bulan dengan gaji 10 juta. Lalu sekarang perhatikan, keajaiban yang Anda minta ke Allah itu lebih dari 10 juta, bahkan berkali-kali lipat. Maka pertanyaan kami, berapa jam Anda ibadahnya? Itu tidak fair. Ke makhluk Anda begitu hebatnya dan heroik, jam 8 sampai jam 4 sore digaji 10 juta, bahkan dengan berbagai potongan Anda rela. Tetapi ketika berharap ke Allah, baru 1 malam bangun, baru ibadah sekian jam, Anda merasa layak, itu tidak fair. Di mana akal Anda? Sehatkah Anda? Saya pikir itu logika yang sederhana sekali, tapi banyak yang tidak menempatkan pada porsinya. Baiklah, sekarang kalimat kuncinya adalah sadar diri. Anda ingin dapatkan keajaiban? Bagus, itu yang Anda butuhkan. Tapi sadarkah Anda siapa? Sadarkah apa yang Anda persembahkan ke Allah? Sadarkah Anda? Kita bicara begini, contoh Pak, untuk bisa detail ya. Ada seorang sahabat misalkan, di dalam hadis itu sahabat ini pernah menyembuhkan seorang temannya yang digigit ular, kemudian dibacakan Al-Fatihah dan ditiupkan kepada orang yang digigit tadi dan sembuh. Maka benar adanya Al-Fatihah itu, nama lain dari Al-Fatihah adalah Asy-Syifa dan Ar-Ruqyah. Bisa sebagai obat, bisa juga sebagai ruqyah. Karena ada hadis semacam ini. Sekarang coba Anda praktekkan. Anda, temannya digigit ular nih. Terus Anda sok pahlawan, kemudian membacakan Al-Fatihah dan meniupkannya. Karena Anda yakin hadisnya sahih. Pertanyaannya, ketika Anda tiup, sembuhkah?
Kenapa tidak sembuh? Bukankah hadisnya sahih? Bukankah Anda membaca surat yang sama? Bukankah Anda sesama manusia di sini? Apa bedanya? Dia sahabat, kita siapa, Pak? Ada doa, berbagai macam doa di hadis tentang lunas hutang. Anda menemukannya di hadis dan Anda membacanya. Bahkan di dalam hadis ada keterangan ketika sahabat itu membaca doa tersebut, utangnya lunas. Dan Anda mempraktekannya. Dan Anda berkata, kenapa saya tidak lunas? Ya sana sahabat, kita siapa? Nggak sadar. Biar sadar, kami terangkan kembali. Ketika ada pertanyaan kaya dan miskin, Bapak pilih mana? Pilih kaya atau pilih miskin? Hampir semua di antara kita memilih kaya. Pertanyaan berikutnya, apakah iya semua orang memilih kaya? Ternyata jawabannya tidak. Ada yang memilih miskin. Siapakah mereka? Ada sejarah, Pak. Di era Nabi Muhammad SAW, beliau pernah menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa besok di hari kiamat yang masuk surga paling cepat adalah mereka yang miskin. Karena kekayaan itu akan menghasilkan hisab yang panjang. Dari mana uangnya, dari mana hartanya, dan digunakan untuk apa? Maka orang-orang kaya akan lebih lambat masuk surga daripada orang miskin. Ketika mendengarkan itu, yang terkenal dalam hadisnya adalah sahabat Abu Abdurrahman bin Auf. Beliau terkenal sangat kaya. Di kalangan para sahabat beliau terkenal kaya raya. Begitu mengetahui adanya hadis itu, beliau langsung pengen miskin dengan cara membeli kurma-kurma yang busuk dengan harga kurma yang normal. Mungkin sampai sini Bapak dan Ibu sudah mengetahui ceritanya, yang akhirnya beliau sahabat Abdurrahman bin Auf malah jadi tambah kaya ya. Tapi ceritanya kami putus di sini, Pak. Sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, begitu mendengar bahwa yang masuk surga paling cepat adalah orang miskin, beliau langsung segera pengen bangkrut, pengen miskin. Itu sahabat. Sekarang coba Anda, kami beritahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberitahu kepada kita bahwa besok yang masuk surga paling cepat adalah yang miskin, bukan yang kaya. Maka pertanyaannya saya ulang, tetap pilih kaya atau pengen miskin? Kalau pengen miskin kita aminkan sekarang. Bagaimana? Tetap pengen kaya? Itulah perbedaan jenengan dengan para sahabat. Mereka begitu hebat dalam imannya sehingga mereka tidak tanggung-tanggung, sudah punya kekayaan yang begitu melimpah, langsung pengen miskin begitu mendengar itu. Anda kaya aja belum loh, kok ngeyel masih tetap pengen kaya loh. Itu perbedaan kita dengan para sahabat, Pak. Sehingga dengan begitu jangan main-main ada orang yang digigit ular, Anda bacakan Al-Fatihah, niru dengan sahabat, dan Anda berharap sembuh. Kita beda level, bro. Kita harus tahu diri dengan itu. Maka Bapak dan Ibu, saya benarkan cara terbaik untuk mendapatkan keajaiban adalah dengan cara ibadah. Maka ibadahlah yang lebih banyak, karena kita tidak sahabat. Kita bukan wali, bahkan kita bukan siapa-siapa. Carilah amalan-amalan istimewa untuk mendapatkan keajaiban dan pertolongan Allah. Insya Allah kami akan sampaikan amalan-amalan istimewa yang bisa dipilih untuk mendapatkan keajaiban. Teruslah stay dan teruslah belajar. Insya Allah akan kami sampaikan secara detail.
Terima kasih.